Perkenalkan, nama saya Alvin Alexander Yau dengan NIM 2207 1101 0201. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan tentang esensi tata ruang kota dan hubungannya tentang perizinan bangunan, hubungan rencana tata ruang wilayah dengan perizinan, dan kepentingan umum dalam perizinan. Yang pertama itu mengenai aturan hukum perizinan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang proses perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar lingkungan. Kemudian kita masuk pada esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan. Untuk penataan ruang kota merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pembangunan kota. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mengikuti rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tata ruang kota bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi landasan hukum dalam pengelolaan lingkungan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kemudian ada esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan. Pengertian tata ruang kota. Tata ruang kota adalah proses perencanaan dan pengendalian bangunan lahan di wilayah perkotaan dengan tujuan menciptakan ruang kota yang tertata, efisien, fungsional, berkelanjutan, dan layak huni. Tata ruang kota mengatur zonasi atau peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan, serta struktur dan pola ruang. Kemudian ada esensi tata ruang kota. Yang pertama ada keterpaduan dan keteraturan. Tata ruang kota memastikan berbagai fungsi kota, pemukiman, perdagangan, industri, dan ruang terbuka hijau dan lain-lain berada di tempat yang sesuai. Efisiensi dan berkelanjutan mendorong penggunaan lahan secara optimal dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada kepastian hukum, memberikan kerangka hukum bagi pembangunan agar tidak tumpang tindih atau merusak lingkungan. Kemudian kita masuk pada perizinan bangunan. Perizinan bangunan merupakan izin resmi yang harus diperoleh seseorang atau badan hukum sebelum mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan. Di Indonesia, sistem kini disebut dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung, menggantikan IMB. Kemudian ada fungsi perizinan dalam penataan ruang sebagai alat pengawasan agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik, dampak negatif, atau pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Dengan adanya perizinan pemerintah dapat mengontrol dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan zonasi dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk pada perizinan pemanfaatan ruang. Perizinan pemanfaatan ruang merupakan instrumen pengendalian yang digunakan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan atau penggunaan ruang sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang. Perizinan ini meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Demikian materi singkat tentang hukum perizinan, dan terima kasih.